Allahumma Allahumma inna nas'aluka inna nas'aluka ilman nafi'a ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. wa amalan mutaqabbala. Allahumma Allahumma inna nas'aluka inna nas'aluka fahman nabiyyina fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikati wa ilhamal malaikati al-muqarrabina. al-muqarrabina. Allahumma Allahumma fakihna fakihna fiddin bid-din wa 'allimna wa 'allimna at-ta'wil. at-ta'wil. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami wa dina bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. wa bi Muhammadin wa rasulah. Rabbi zidni ilma Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. warzuqni fahma. Amin. Baik, saya tuliskan doa tadi ya, biar nanti kita hafalkan, kita biasakan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Warizqan halalan thayyiba. Dan kami minta rizki yang apa? Yang halal dan thayyib. Wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Kemudian doa yang kedua, Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka Inna nas'aluka Muhammad Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Ya Allah, kami memohon kepadamu kefahaman para nabi dan hafalan para rasul. Wa ilham al-malaikatil muqarrabin, dan ilhamnya para malaikat, ya, para malaikat yang didekatkan. Birahmatika, kalau mau ditambah birahmatika ya arhamar rahimin. Terus yang ketiga, Allahumma fakihna fiddin. Ini doanya Nabi kepada sahabat Abdullah bin Abbas, sehingga beliau menjadi sahabat yang sangat pandai terhadap tafsir Al-Quran. Kemudian raditu billah. Nah, ini doa yang sangat penting. Hirabba wabil Islam midina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni
warzuqni fahma. Ini setidaknya sehari kita baca ketika pagi dan sore. Ya, insyaallah nanti kita istiqomahkan baca ini setiap kali sebelum pelajaran. Wabi Muhammad Ya, boleh difoto boleh. Baik, sekarang kita akan mengulang-ulang kosakata populer Al-Quran. Ya, oh mau difoto, silakan Bu. Belum screenshot yang tadi Ustaz. Silakan. Di screenshot dulu. Sudah? Sudah. Baik, berikutnya kita baca bersama-sama kosakata populer Al-Quran. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Ya, bersama-sama. Min dari ila kepada, an tentang, ala di atas. Ya, semuanya. Di dalam atas Gabi dengan lila bagi, dan summa kemudian pak maka laki-laki lelaki, ini perempuan, dalika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka ini, mereka itu, hahuna di sini, nalika di sana, alladzi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang qabla sebelum, ba'da sesudah, indah ketika al-an sekarang, hari laila malam, sabah pagi nahar siang, amama di depan, waro'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, indah di sisi, baina di antara, Allah di sekitar, ma'a bersama, inna sungguh, innama sungguh hanya, anna sungguh, annama sungguh hanya, la sungguh, pada sungguh, la sungguh, pada
kalau ketika ida apabila adapun imma ada kala lama ketika aman barang siapa la tidak laisa bukan belum lan tidak akan illa kecuali lain tanpa siwa selain ahal apakah ayu yang mana aina di mana anda dari mana mata kapan lima kenapa kamu berapa bagaimana huwa dia mereka antara kamu antum kalian anak saya nahnu kami anak saya nahnu kami kitab kitab mereka kitab bukan kitab kamu kitab kitab kalian kitab kitab kami kitab saya kitabuna kitab kami dorobahu memukul dia dorobahu memukul mereka memukul kalian memukul saya memukul kami memukul saya memukul kami dia memukul mereka kalian memukul saya memukul kami memukul saya memukul
Yadribu dia memukul. Yadribuna mereka memukul. Tadribu kamu memukul. Tadribuna kalian memukul. Adribu saya memukul. Nadribu kami memukul. Adribu saya memukul. Nadribu kami memukul. Oke. Berikutnya kita akan lanjut materi kita. Terakhir kita sudah membahas tentang bina ya. Bina sudah. Kita ulang lagi tentang bina. Ya, bina itu adalah apa? Bangunan kata atau akar kata masih asli, yang huruf-hurufnya masih asli. Ya, berapa hurufnya? Ada tiga. Dua macam. Bina ada berapa macam? Bina ada Dua macam secara umum. Kalau secara terperinci ada berapa? Ada 4. Ada 7. Ya, ada bina salim, bina mahmus, bina mudha'af, ya. 1, 2, 3, 7. Ya. Bina misal, ajwaf, naqis, lafif. Ya. Apa itu bina salim? Bina salim, bina sehat. Salim yang selamat. Selamat. Salam sehat. Hamzah dan huruf double. Yang tidak ada huruf hamzah dan huruf double. Ya. Kalau huruf ilat juga sudah pasti tidak ada karena bina salim termasuk bina yang sahih. Bina mahmus adalah yang mengandung huruf di awal maupun di hamzah. akhir. Ya, baik pada fa fiil huruf pertama atau ain fiil huruf kedua atau lam fiil huruf ketiga. Yang ketiga bina apa? Mudho'af. Apa itu bina mudho'af? Yang mengandung huruf double kembar. Ya, mengandung huruf yang kembar. Ya, contohnya donna. Donna artinya mengira. Donna yadhunnu. Madda yamuddu. Kemudian bina mu'tal ada berapa? Ada 4. 1. Bina Misal. apa itu bina misal? Mengandung huruf ilat di awal. Ya, yang huruf pertamanya huruf ilat. Contohnya wa'ada atau wado'a, yasaro. Ya. Yang kedua bina ajwaf. Apa itu bina ajwaf? Mengandung huruf ilat di tengah. Yang keduanya huruf ilat. Ya, ain fiilnya adalah huruf ilat. Contohnya Kola. Kata zada menambahkan. Kemudian yang ketiga bina nakis. Apa itu bina nakis? Yang huruf ketiganya huruf ilat. Contohnya da'a ya atau hada artinya berdoa dan menunjukkan. Terakhir bina apa? Bina lafif. Apa itu bina lafif? Mengandung 2 huruf ilat. Yang mengandung 2 huruf ilat. Contohnya wa meriwayatkan dan waqa menjaga. Baik. Jadi bina ada 7 macam ini. Nah, kita akan nanti akan kita konekkan atau kita sambungkan antara bina dengan tasrif ya. Jadi manfaat kita belajar bina
Agar nanti ketika mentasrif kita jadi paham ya, ada beberapa bina-bina atau akar kata yang ketika ditasrif itu mengalami kesulitan ya, atau mengalami istilahnya irreguler. Ya, ada juga yang reguler, yang normal-normal saja, ada yang tidak normal. Nah, sebelum masuk ke tasrif, kita ingin mengenalkan bahwa tasrif, ya Bapak Ibu, ada dua macam. Ya, ada tasrif lugawi, ada tasrif istilahi. Apa itu tasrif lugawi? Ya, ada yang ingat? Hubungan dengan domir. Ya, tasrif yang berhubungan dengan domir. Bagus. Domir huwa, hum, anta, antum, ana, nahnu. Nah, ini yang perlu dihafal dulu. 6 ini. Huwa, hum, dia, mereka. Anta, antum, kamu, kalian. Ana, nahnu, saya, kami. Contohnya, ini kalau yang pertama ini huwa, hum, ini adalah domir untuk subjek tapi terpisah. Ya, fungsinya sebagai subjek tapi dia terpisah, bisa berdiri sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, tasrif tasrif lugawi yang untuk kepemilikan, domir untuk kepemilikan. Kitabuhu, nah ini kepemilikan, dia nyambung. Hunya, domirnya adalah hu. Kitabuhum, hum. Kitabuka, ka. Ka itu anta. Kitabukum, kitabi, kitabuna. Kitabuhu, kitabuhum. Kitabuka, kitabukum. Kitabi, kitabuna. Ya. Nanti bisa dipraktekkan ke kata-kata yang lain. Contohnya abuhu, abuhum, abuka, abukum, abi, abuna. Ya. Kemudian yang kedua sebagai objek, dorobahu, dorobahum, dorobaka, dorobakum, dorobani, dorobana. Nah, ini sebagai objek. Jadi diingat, ini objek bukan subjek ya. Kalau objek itu posisinya di belakang kata kerja, dalam menerjemahkan pun di belakang. Ya, contoh dorobahu, memukul dia. Nah, jangan dia memukul. Kalau dia memukul berarti dianya subjek. Nah, kalau dia memukul ini domir yang berikutnya, yaitu domir subjek lampau atau domir subjek sedang. Ini lampau yang nomor 4 ini lampau. Doroba, dorobu, dorobta, dorobtum, dorobtu, dorob. Nah, ya, doroba dia sudah memukul, dorobu mereka sudah memukul, dorobta kamu sudah memukul, dorobtum kalian, dorobtu saya, dorobna kami. Ini kalau kata kerjanya lampau. Kalau kata kerjanya sedang, yadribu, yadribuna, tadribu, tadribuna, adribu, nadribu. Nah, ini domir untuk kata kerja sedang gitu. Kayak ada perang. Baik. Ini adalah tasrif apa? Tasrif lugawi ya, yang tadi kita bacakan bersama-sama. Tasrif lugawi ya. Nanti Bapak Ibu kalau bisa setoran tasrif lugawi, jadi bisa membaca ini dengan maknanya seperti yang biasa kita baca tanpa harus melihat maknanya. Ya, syukur-syukur juga tidak melihat Arabnya juga lebih bagus lagi. Ya, jadi bisa huwa diyahum mereka, anta kamu, antum kalian. Ini lihat Arabnya saja, jangan lihat artinya. Kalau sudah bisa lihat Arabnya, sedikit-sedikit Arabnya tidak dilihat. Jadi Arab dan maknanya tidak dilihat. Nah, itu bagus banget. Nah, berikutnya ada tasrif istilahi. Apa itu tasrif istilahi? Tahlif. Ya, tasrif atau perubahan kata yang berubah
bentuknya. Jadi bentuk katanya ini benar-benar berubah dan maknanya juga berubah, ya. Awalnya nasoro, ini kata kerja lampau. Nasoro sudah menolong, yang suruh sedang menolong. Ini bangunannya, harokatnya berubah betul. Ya, hurufnya pun ada tambahan. Asalnya 3 huruf jadi 4 huruf. Ini namanya tasrif istilahi, yaitu perubahan kata dari fi'il madi menjadi fi'il mudhari, menjadi fi'il amr, menjadi fi'il nahi, isim masdar, isim fa'il, ya, isim maf'ul, apalagi fi'il madi pasif dan fi'il mudhari pasif. Nah, atau seperti ini. Ya. Nah, dan ini pola pertama. Fi'il tasrif pola pertama. Fa'ala yaf'ulu uf'ul. La taf'ul. Fa'lan fa'ilun maf'ulun. Fu'ila yuf'alu. Fa'ala yaf'ulu uf'ul. La taf'ul. Fa'lan fa'ilun maf'ulun. Fu'ila yuf'alu. Nah, coba bapak-bapak, ibu-ibu dihafal. Fa'ala yaf'ulu uf'ul la taf'ul fa'lan fa'ilun maf'ulun fu'ila yuf'alu. Nah, contohnya nasoro yang suruh unsur la tangsur nasoron nasirun mangsurun nusiro yungsoru. Nah, ini kalau versi yang tanpa arti. Kalau pakai arti berarti lagu tadi. Nasoro sudah menolong, yang suruh sedang menolong. Unsur tolonglah, la tangsur jangan tolong. Nah, cuma kalau ini takutnya nanti kelamaan, sehingga nanti memakan waktu banyak. Nah, makanya kalau bisa kita hafal dua-duanya. Fa'ala yaf'ulu uf'ul la taf'ul fa'lan fa'ilun maf'ulun fu'ila yuf'alu. Nah, urutannya juga dihafal dari fi'il madi, fi'il mudhari, amr, nahi, isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, ya, fi'il madi pasif, fi'il mudhari pasif. Ya. Kalau isim masdar artinya adalah nama pekerjaan. Isim masdar, nama pekerjaan. Isim fa'il adalah apa? Kata benda subjek yang melakukan. Kalau isim maf'ul kata benda objek yang terkena pekerjaan. Ini. Kalau fi'il madi pasif, kata kerja pasif, kata kerja lampau pasif. Fi'il mudhari pasif berarti kata kerja sedang pasif. Sedang di, kalau madi pasif sudah di. Nah, kata kuncinya juga harus hafal ini ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau fi'il mudhari kata kuncinya sudah kalau fi'il madi nasoro berarti sudah Kalau fi'il mudhari kata kuncinya apa? Sedang ya, atau sedang ber. Kalau fi'il amr kata kuncinya apa? Titik-titik lah. Titik-titik lah. Kalau fi'il nahi kata kuncinya apa? Jangan titik-titik. Kalau isim masdar kean atau kean. Kalau isim fa'il yang Kalau isim maf'ul yang di. Kalau fi'il madi pasif Sudah di. Kalau fi'il mudhari pasif sedang di. Oke. Nah, itulah tentang tasrif ya. Ya. Kenapa sih, Nak? Nah, berikutnya ini kembali lagi ke tasrif lughawi. Kita ingin mengkonekkan atau menghubungkan antara bina, macam-macam bina yang kita pelajari dengan
tasrif lughawi ya, tasrif lughawi yang berubahnya karena domir. Domirnya 6. Huwa, hum, anta, antum, ana, nahnu. Dari mulai bina salim. Ya, ada 7 bina ya. Kita mulai bina salim. Kalau bina salim kita tasrif pada fi'il madinya, maka menjadi seperti ini. Doroba, dorobu, dorobta, dorobtum, dorobtu, dorobna. Ya. Doroba, dorobu, dorobta, dorobtum, dorobtu, dorob. Nah, ini domir apa namanya? Domir subjek lampau. Domir subjek lampau. Doroba, doroba dia memukul. Dorobu mereka memukul. Dorobeta kamu memukul. Dorobtum kalian memukul. Dorobtu saya memukul. Dorobna kami memukul. Baik. Nah, kedua, kalau binanya bina mahmus. Apa itu bina mahmus? Nah, mahmus yang mengandung hamzah. Contohnya apa? Akhoda. Nah, coba kalau akhoda kita tasrif lughawi. Ya, masih normal atau tidak normal? Akhoda, akhodu, akhodta, akhodtum, akhodtu, akhod. Nah, berarti masih apa? Masih normal ya? Normal. Ketiga, bina apa ini? Bina mudha'af. Apa itu bina mudha'af? Yang ada huruf double atau huruf kembar. Dhonna, dhonnu. Nah, ini masih normal. Nah, ketika ditambah ta jadi apa? Dhonan, dhonanta. Coba itu. Yang aneh apa? Nunnya jadi pisah ya. Nunnya jadi mecah. Asalnya kan nyambung jadi misah ya. Kalau sambung dengan ta, dhonanta. Dengan tum juga sama, dhonan tum. Dengan tu juga dhonan tu. Dengan na dhonan na, gitu ya. Nah, selanjutnya bina apa ini? Bina misal. Apa itu bina misal? Yang mengandung huruf ilat di depan. Contohnya wajada, wajada, wajadu, wajadta, wajadtum, wajadtu, wajad. Nah, kalau ini tidak ada masalah, normal, masih normal, seperti bina salim. Jadi patokannya bina salim. Kalau mau lihat normal atau tidak, patokannya bina salim. Kemudian yang kelima, bina apa ini? Ajwaf. Apa itu bina ajwaf? Yang huruf ilatnya di tengah, huruf kedua. Qala, qalu, ya. Kulta. Nah, ini ada yang aneh enggak? Ya, tidak wajar. Tidak wajar. Asalnya kan qala, kok jadi kul? Tiba-tiba jadi kul. Nah, ini kalau bina ajwaf seperti itu. Ketika ditambah dengan ta atau tum atau tu atau na, maka alifnya dibuang. Kemudian harokat pertamanya jadi dom. Qala, qalu, kulta, kultum, kultu, kul. Nah, sama dengan bina ajwaf yang lain juga sama. Contohnya kana, kana, kanu, kunta, kuntum, kuntu, kunna. Ya. Soma juga sama. Soma, somu, sumta, sumtum, sumtu, sumna. Ya, kalau buka puasa doanya gimana? Allahumma laka sumtu. Nah, sumtu itu dari kata soma. Sumtu. Allahumma ya Allah laka sumtu. Untukmu aku berpuasa. Sumtu.
Nah, itu dari kata soma, soma, somu, sumta, Tidak sumtum, bina sumtu, ajwa. sumna. Iya, bina ajwa. Nomor 6 bina apa? Bina nakis. Apa itu bina nakis? Huruf Huruf ilat. 3 huruf ilat. Kalau kita tasrif lugawi coba. Da'a, kemudian da'au. Ada yang aneh nggak? Iya. Apa anehnya? Alifnya hilang ya. Ditambah wawu alif, alifnya hilang. Kemudian da'auta. Alifnya berubah jadi wawu. Karena memang alif ini asalnya wawu, asalnya da'awa. Gitu. Da'awa. Da'autum. Da'autu, da'au. Nah, jadi alifnya itu asalnya memang wawu. Jadi berubah jadi wawu. Kemudian bina lafif. Apa itu bina lafif? Yang mengandung 2 huruf ilat. Contoh rawa, meriwayatkan. Rawa, rawau. Yang aneh mana? Ya-nya hilang ya. Jadi wow. Ya-nya hilang. La-nya ya. Asalnya rawayu asalnya ini, tapi ya-nya dibuang. Rawayu jadi rawau. Kemudian rawaita. Nah, ya-nya ini kembali. Kalau disambung dengan ta, ya-nya kembali. Rawaitum, rawaitu, rawai. Nah, itu. Oke, nah inilah tasrif lugawi penerapannya pada bina-bina yang 7 ya. Ada yang normal, ada yang tidak normal. Jadi biar Bapak Ibu tahu nanti ketika tasrif pada bina yang tidak normal. Oke. Kita sudah masuk tasrif pola 1 belum ya? Belum ya. Coba dibuka bukunya tasrif pola 1. Tasrif pola 1 halaman berapa ya? 91. Iya. Nah, ini polanya itu fa'ala yaf'ulu uf'ul la taf'ul fa'lan fa'ilun maf'ulun fu'ila yuf'alu. Oke. Bersama-sama kita baca fa'ala yaf'ulu uf'ul la taf'ul fa'lan fa'ilun maf'ulun fu'ila yuf'alu. Ya. Nasara yang suruh unsur la tangsur nasron nasirun mangsurun nusiro yungsaru. Ya, 1, 2, 3 bersama-sama. Nasara yang suruh unsur la tangsur nasron nasirun mangsurun nusiro yungsaru. Khalaqa yakhluqu ukhluq la takhluq khalqan khaliqun makhluqun khuliqa yukhlaqu. Oke. Nah, ini kalau kita hafalkan tanpa arti. Kalau dengan artinya, Nasara sudah menolong, yang sungguh sedang menolong. Unsur tolonglah, la tangsur jangan tolong. Nasron pertolongan, nasirun yang menolong, mangsurun yang ditolong, nusira yungsaru. Khalaqa bersama-sama 1, 2, 3.
Khalaqah sudah menciptakan. Yakhluqu sedang menciptakan. Ukhluk ciptakanlah. La takhluk ciptakan. Khalqan penciptaan. Khaliqun yang menciptakan. Makhlukun yang diciptakan. Khuliqa yudlaku. Zakaro sudah mengingat. Yazkuru sedang mengingat. Uzkur ingatlah. La tazkur jangan ingat. Zikran pengingatan. Zakirun yang mengingat. Mazkur yang diingat. Zukira yuzkaru. Abada sudah menyembah. Ya'budu sedang menyembah. U'bud sembahlah. La ta'bud jangan sembah. Ibadatan penyembahan. Abidun yang menyembah. Ma'budun yang disembah. Ubida ayu'badu. Kafara sudah mengingkari. Yakfur sedang mengingkari. Kufur ingkarilah. Takfur jangan ingkari. Kufran pengingkaran. Kafirun yang mengingkari. Makfurun yang diingkari. Kufirun. Ya. Silakan yang mau baca. Tasrif dari Nasoro. Silakan. Saya Ustadz. Ibu Edrianis, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nasoro sudah menolong. Yansuru sedang menolong. Unsur tolonglah. Tansur la tansur jangan menolong. Nasron pertolongan. Nasirun yang menolong. Mansurun yang ditolong. Nusiroh sudah ditolong. Yansoru sedang ditolong. Ya, yang dua terakhir cukup. Nusira yung saru. Baik, yang lain silakan. Khalaqa. Silakan bapak-bapak atau ibu-ibu. Silakan Ibu Ibu Aryani ya. Ustaz. Silakan. Khalaqa sudah menciptakan. Yakhluqu sedang menciptakan. Ukhluk ciptakanlah. La takhluk jangan ciptakan. Khalaqan penciptaan. Khaliqun yang menciptakan.
makhlukun yang diciptakan, khuliqa yukhlaqu. Iya, bagus. Zakaro, silakan yang lain. Zakaro. Silakan. Bapak-bapak atau ibu-ibu boleh. Pak Takdirsyah, silakan. Zakaro, mengingat. Zakaro sudah mengingat, yadkuru sedang mengingat, uzkur ingatlah, la tazkur jangan mengingat, zikron pengingatan, zakirun yang mengingat, mazkurun yang diingat, zukira yadkaru Yudhkaru. yudkaru. Ya, bagus. Ibu Efni, silakan. Abada. Abada. Abada sudah menyembah, yang kudu sedang menyembah. Ubud sembahlah, la ta'bud tidak menyembah, jangan menyembah. Ibadatan penyembahan, abidun yang menyembah, ma'budun yang disembah, mubidu yubadu, Mubidah. Yubadu. yubadu. Terus. Silakan Pak Heri. Silakan Pak Heri. Kafaros sudah kafir, yakuru sedang kafir, ukfur kafir, la takfur jangan kafir, kufron Kekafiran. kekafiran, kafiru Yang kafir. Makfuru yang dikafiri, kupiro yapkiru Yukfaru. Oh, nggak kelihatan yukfaru. Iya, bagus. Baik, cukup ya. Nanti yang perlu dihafal ini polanya. Ini fa'ala yaf'ulu uf'ul, la taf'ul fa'lan, fa'ilun maf'ulun, fu'ila yuf'alu. Ini rumusnya. Nah, ini yang wajib ini dihafal. Nah, contohnya ini nasoro, kholako, zakaro, banyak contohnya. Ini hanya beberapa saja. Ya, sebenarnya masih banyak contohnya. Baik, insya Allah pola kedua nanti pertemuan berikutnya. Sekarang kita praktek menerjemah ayat 51. berapa? 51. 51. Ayat berapa, Pak? 49. 49. Oh iya, 49. Bentar ya. Halaman berapa? 49. Halaman 179. 179. 178. Ya.
Ayat Al-Qur'annya ayat berapa? 49. 49. Bunyinya Wa'id kaja'alnakum. wa'id Wa'id najainakum. Ini alhamdulillah kita sudah latihan ya selama 1 minggu. Jadi ini sudah alhamdulillah sudah banyak kosakata yang insya Allah sudah akrab karena sudah kita hafalkan. Wa'id najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum azim. Wa'id artinya apa? Dan ketika. Dan ketika. Nah ini kalau kita ingin ingat-ingat sebelumnya, wa lagunya apa? Dan. Dan Cuma kemudian. Fa maka lakin tetapi bal bahkan atau terus id artinya apa? Ketika. Lagunya ketika kalau id ketika idza apabila amma adapun imma ada kala lama ketika man barang siapa najaina apa artinya? Kami selamatkan. Kami selamatkan. Tanda kaminya apa? Nah. Asal katanya najai apa? Najaya. Najaya ini kalau di tasrif lughawi maka menjadi najaya najau. Najaita najaitum. Najaitu najai. Nah, ini tasrif apa? Tasrif lughawi. Nah, ini domir subjek lampau. Dan ketika kami menyelamatkan kalian di sini Bani Israel min Dari ali pengikut bagus. Ali makna lainnya adalah keluarga. Iya bagus. Tapi di sini pengikut. Fir'aun yasumuna mereka menimpakan. Tanda merekanya apa? Wawunun. Ya, asalnya yasumu. Kalau tasrif lughawinya ini tasrif lughawi domir pelaku sedang. Yasumu yasumuna. Tasumu tasumuna. Asumu nasumu. Ya, jadi ini yasumuna. Asalnya yasumu. Yasumu dari sama yasumu. Ini tasrifnya sama yasumu, sama seperti qala yaqulu. Mereka menimpakan kalian. Nah, kalian sebagai objeknya. Subjeknya mereka. Mereka menimpakan kalian, menimpakan apa? Keburukan. Al-azab. Azab. Ya. Su'a ini sering kita pakai Bapak Ibu. Su'udzon atau su'ul khatimah. Artinya apa su'udzon? Prasangka buruk. Ya, prasangka buruk atau buruk sangka. Kalau su'ul khatimah? baik sangka. Sangka baik. Akhir yang baik. Baik sangka. Su'ul khatimah. Akhir yang baik. Akhir yang buruk. Akhir yang buruk. Kalau yang baik husnul khatimah. Husnul khatimah. Ya, su'ul khatimah apa?
Akhir yang buruk. Akhir Ya, yang buruk. akhir yang buruk atau buruk akhirnya. Buruk akhirnya. Ya, ini buruknya azab. Maksudnya udah azab buruk pula. Ya, lebih mantap lagi nih. Apa azab yang buruk ini? Siksaan yang buruk yang ditimpakan Fir'aun kepada Bani Israel. Menyembelih. Yudzabihuna. Yudzabihuna, ya. Menyembelih. Menyembelih. Subjeknya siapa? Mereka. Bagus. Mana tanda merekanya? Ya wawun. Ya wawu nun. Ya Ya. wow nun. Ini kalau di tasrif lughawi asalnya yudzabihu. Yudzabihu, yudzabihuna, tudzabbihu, tudzabihuna, udzabbihu, nudzabbihu. Nah, ini tasrif lughawinya. Nah, yudzabihuna, asal katanya itu dzabaha ini. Mereka menyembelih abna'a. Anak-anak laki-laki. Anak-anak laki-laki. Nah, abna ini anak-anak laki-laki atau putra-putra. Kalau putra-putra berarti jama apa tunggal? Jama. Nah, kalau tunggalnya apa? Ya, ibnun. Ibnun. Kalau satu ibnun, kalau banyak abna. Kalau dua putra, ibnani. Ibnani atau ibnaini. Isim tasniyahnya ibnani atau ibnaini. Kalau banyak abna, ya, abna atau banuna, banun atau banin, banun banin. Itu jamak mudzakkar salim, banun banin. Kalau ini jamak apa? Jamak taksir, jamak yang tidak beraturan, tidak punya pola. Mereka menyembelih putra-putra kalian, wa yastahyuna, Dan membiarkan hidup. Nah, tanda merekanya mana? ya Nun. Ya, waw dan nun. Ya wow Di sini itu asalnya ada kata haya. Haya itu hidup artinya. Ya, terus ada tambahan sin dan ta. Sin dan ta ya menjadi yastahyun, membiarkan hidup. Membiarkan hidup, siapa pelakunya? Siapa subjeknya? Firaun. Ya, ya wawunun atau mereka. Mereka itu siapa? Pengikut. Ya, Fir'aun. pengikut Fir'aun. Mereka membiarkan hidup siapa? Nisa'a. Anak perempuan. Ya, putri kum. Kalian. Wafi. Dan di dalam dalikum Itu. dalikum sama dalika sama ya. Jadi jangan terpengaruh dengan kumnya. Ini sama seperti dalika sama. Dan di dalam itu, di dalam ujian itu, di dalam apa? Kejadian atau peristiwa itu balaun. Ya, Ada ujian. Ada ujian. Balaun artinya ujian atau cobaan. Ya. Ujian ini biasanya cenderung kan musibah ya. Walaupun sebenarnya nggak cuma musibah saja. Terkadang ujian itu berupa kenikmatan juga. Nah, makanya kan kita ada doa tolak bala. Walaupun sebenarnya bala itu tidak hanya musibah, tetapi juga kenikmatan, itu juga ujian. Makanya Allah berfirman, wa nabluukum bil khairi bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian. Jadi ujian itu enggak cuma keburukan aja, kebaikan juga ujian. Diberikan cerdas, diberikan apa? Harta, diberikan jabatan, itu kan kebaikan. Itu juga ujian. Min dari Rabbikum, Tuhan kalian azimun, yang besar. Oke, sekarang diikuti Bapak Ibu. Wa idz dan ketika najaina kami selamatkan
kami selamatkan kalian min dari ali fir'auna pengikut Fir'aun Ali Fir'aun pengikut Fir'aun yasumuna mereka menimpakan menimpakan kalian su'a keburukan al-azabi siksaan yudzabbihuna mereka menyembelih mereka menyembelih abna'akum putra-putra kalian abna'akum putra-putra kalian wayastahyuna dan mereka membiarkan hidup mereka memberikan hidup nisa'akum putri-putri kalian putri kalian wafi dan di dalam dalikum itu balaun ujian min dari Rabbikum Tuhan kalian azimun yang besar silakan ada yang mau baca? Ya, Ibnu, Pak. Ya, Pak Ibnu, silakan. Dan ingatlah ketika najainakum kami selamatkan kalian min dari ali Fir'aun pengikut Fir'aun yasumuna mereka menimpakan kalian su'a keburukan al-azab siksaan yusbihuna mereka menyembelih yuzabbihuna mereka menyembelih abna putra-putra kalian wayastahyun dan mereka membiarkan nisa'a putri-putri kalian wafi dan di dalam zalikum itu balau ujian min dari Rabbikum Tuhan kalian azim besar. Iya, yang besar. Baik. Berikutnya wa artinya apa? Dan ketika faraqna kami memisahkan. Tanda kaminya mana? Nah, bagus. Ini faroko asalnya ditambah na farokana. Ini domir subjek lampau. Ya. Kalau tasrif lugawinya faroko, faroku, farokata, farokatum, farokatu, farokna. Pak Ustadz, farokna bisa diartikan membagi dua nggak Pak Ustadz? Bagi dua. Ya, itu nggak cocok. Faroko itu memisahkan. Kalau farokna kami pisahkan atau kami belah. Bukan, enggak, soalnya sudah di kita kan, yuk kita paroan. Apa dari sana paroknya sana? Paro ya, iya mungkin paro bahasa mana sih? Bahasa Jakarta. Jakarta.
Mungkin dari kata ini kali paro. Ya, paro-paro katanya. Iya, diparo, dibagi 2. Bisa aja nih Pak Heri. Paro kena kami pisahkan. Bikum. Bikum apa? Bagi kalian. Al-bahro. Lautan, Sapi. laut. Al-bahro apa? Laut. Laut. Kalau bahasa kitanya bahari. Bahari. Bahari itu iya, dari iya. kata bahrun, bahar. Fa apa artinya? Maka Anjaina. kami selamatkan. Tanda kaminya mana? Bukan. Kaminya Nah ini domir apa? Nah, iya. Domir apa itu? Domir subjek lampau. Asalnya itu anjaya. Anjaya ditambah na jadi anjaina. Artinya sama seperti najaya. Najaya artinya apa? Menyelamatkan kan? Anjaya juga sama. Maka kami selamatkan kalian wa aghraqna Kami tenggelamkan. ya. Hamda kaminya apa? Nah, ini namanya domir apa? Sama yang tadi. Sama kayak tadi. Tadi apa? Domir subjek lampau. Ingat-ingat, domir subjek lampau, domir subjek sedang, domir objek, domir kepemilikan, ya. Wa aghraqna domir subjek lampau. Ini kalau di tasrif lughawi, aghraqa, aghraqu, aghraqta, aghraqtum, aghraqtu, aghraq. Nah, tuh 6. Aghraqa, aghraqu, aghraqta, aghraqtum, aghraqtu, aghraq. Nah, kami tenggelamkan ala pengikut Fir'auna. Wa antum kalian. Nah, ini antum domir apa? Antum domir terpisah, subjek terpisah, domir subjek terpisah. Tangzuruna Menyaksikan. Kalian melihat. kalian melihat atau menyaksikan. Tanda kaliannya mana? Wawun. Dan wau. Ini domir apa namanya? Domir subjek sedang. Ya, domir subjek sedang. Kalau di tasrif lughawi, yang zuruna, tangzuru, tangzuruna, angzuru, nangzuru. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti dihafal ya, itu yang yadribu dia memukul, yadribuna. Nah, itu harus hafal. Mereka memukul. Itu domir subjek sedang itu. Itu penting sekali, harus dihafal. Jadi biar tahu tambahannya ya titik-titik, ya titik-titik wawunun, ta titik-titik, ta titik-titik wawunun. Nah, ini kan ta titik-titik wawunun. Jadi nanti bisa menentukan akar katanya. Ini akar katanya apa? Kata dasarnya. Nadhoro. Binanya apa? Binanya apa? Bina salim atau mahmus atau mudhoaf atau misal, ajwaf, nakis atau lafif. Salim, bagus ya, karena tidak ada huruf ilat, tidak ada hamzah, tidak ada huruf kembar. Nadhara, melihat. Bagus. Ini juga bisa ditasrif, ini nadhara, ini tasrif istilahi. Nadhara sudah melihat, yang zuru sedang melihat, ungzur lihatlah, la tangzur jangan. Jadi ini fi'il mudhari dari nadhara. Oke, sekarang silakan yang mau nerjemah. Wa idh, dan ketika. Silakan Bu. Dan
ketika farokna kami pisahkan bikum dari kalian al-bahra laut Zainan maka kami selamatkan kalian dan agrokna kami tenggelamkan alan untuk Fir'aun wa antum dan kalian tanzuruna kalian melihat. Iya, bagus. Berikutnya wa'id, apa artinya wa'id? Dan Dan ketika. Ini biasanya kalau id di awal ayat ada yang dibuang, yaitu uzkur. Jadi wazkur id arsalnya. Dan ingatlah ketika wa'adna kami berjanji. Tanda kaminya apa? Nah ini domir apa? Domir subjek lampau. Bagus. Ciri-ciri domir subjek lampau itu apa? Itu harus dihafal. Doroba, dorobu, dorobta, dorobtum, dorobtu, dorob. Nah, ya ini asalnya wa'ada, wa'adu, wa'atta, wa'atum, wa'atu, wa'ad. Nah, dan ingatlah ketika kami berjanji Musa pada Nabi Musa arba'ina 40 apa? Lailatan malam harusnya itu ya. Malam. Kemarin Ustaz bilangnya hari Pak. Oh salah. Hari. Maaf. Malam ya. Lagunya gimana lagunya? Saya nyebutnya hari. Qobla sebelum pada sesudah ingda ketika al-an sekarang yauma hari laila tobang pagi nahar siang. Iya. Kalau saya salah diingetin Bu. Siap. Summa Kemudian ittakhadtum kalian menjadikan tanda kaliannya mana? Kalian Ini domir apa ini? Domir subjek lampau. Nah, ittakhadha, ittakhadhu, ittakhadta, ittakhadtum, ittakhadtu, ittakhadtum. Ya. Kemudian kalian menjadikan al-ijla, anak sapi. Maksudnya menjadikan Tuhan ya, menjadikan sesembahan. Min ba'dihi, sesudahnya. Maksudnya sesudahnya Nabi Musa pergi. Sesudah Nabi Musa meninggalkan mereka selama 40 malam atau hari? 40 malam. Malam. Ya malam. Maksudnya malam di sini ini untuk mewakili. Maksudnya malam itu ya hari juga. Wa antum zalimun. Orang-orang zalim. Ini jamak atau tunggal? Zalimun. Jamak. Tanda jamaknya apa? Wawunun. Kalau jamak wawunun itu jamak apa? Jamak apa? Laki-laki perempuan. Jamak laki-laki. Jamak mudzakkar salim. Kalau zalimat berarti jamak apa? Anas salim. Oke. Lanjut ya, ayat berikutnya. Summa, apa artinya? Kemudian Lagunya? Dan summa kemudian maka lagi tetapi babaka au
atau am atau afauna Afuna Memaafkan apa? kami maafkan. Ini maafkan. Nah, tanda kaminya apa? Nah, Nah ini domir apa? subjek Subjek apa? lampau. Lampau, bagus. Nah, kalau tasrif lughawinya gimana? Afau, afauta, afautum, afautu, afau. Nah, ya, ini bina apa, Mi? Bina apa? Afa itu bina apa? Hah? demi Aku Yang- dikipasin dong, Dek. Huruf ketiganya huruf ilat. Bina nakis, bina nakis. Ini huruf ketiganya wawu, berarti bina nakis. Afau, afauta, afautum, afautu, afau. Nah, artinya memaafkan. Maaf itu dari bahasa Arab ya. Afa dari kata afawa. Angkum, Dari kalian. ya. Tentang kalian, maksudnya kepada kalian. Kami maafkan ya tentang atau kepada kalian. Allah maafkan kalian maksudnya. Min ba'di Sudah. dzalika itu la'allakum Kalian semoga kalian tashkuruna Bersyukur. orang yang bersyukur. kalian bersyukur. Tanda kaliannya apa? tak wawun Tawabunun ini apa? Domir apa? domir subjek sedang Mumtaz. Domir subjek sedang. Kalau di tasrif lughawi bagaimana? Yashkuru, yashkuruna, tashkuru, tashkuruna, ashkuru, kurun bagus. Ini kalau tasrif lughawi. Kalau tasrif istilahinya, syakara sudah bersyukur, yashkuru sedang bersyukur, ushkur bersyukurlah, Lantas jangan bersyukur, syukron bersyukuran, syakirun yang bersyukur, mashkurun yang disyukuri, syukiro yushkaru. Berarti ini fi'il mudhari ya, dari kata syakaro ya. Kemudian kami maafkan kalian. Sesudah itu, dari sesudah itu, semoga kalian bersyukur. Ya. Wa'id ataina, wa'id artinya ketika dan ketika ataina kami berikan. Tanda kaminya mana? Nah ini apa? Subjek lampau. Domir subjek lampau. Ata ya, ata ini dari kata apa? Tasrif lughawinya bagaimana? Ini kan fi'il madhi berarti ya. Ataya atau ata, atau ataita, ataitum, ataitu, Taina ataina. Ini binanya bina apa? Huruf ketiganya huruf ilat. lafif Nakis dan nakis ini. Ini bina nakis. Cuma ada hamzahnya, berarti bina mahmus juga. Bina mahmus dan bina nakis. Ya. Musa. Nabi Musa objek atau subjek? subjek Subjeknya kan tadi domir subjek Oh, iya. lampau. Objek. Objek. Ustaz, tanya Ustaz.
Iya, silakan. Bu, kalau satu huruf binanya bisa 2 ya? Bisa satu kata binanya 2 boleh. Oh. Iya, boleh. Lanjut. Al-kitab. Kitab. Wal furqana. Dan Pembanding. Pembeda. Bagus. Dari kata faroko. Faroko tadi artinya apa? Membelah. Membelah atau membagi atau maro atau membedak atau memisahkan ya. Memisahkan. Karena furqan itu pemisah antara yang hak dan yang batil. Jadi furqan itu pembeda atau pemisah antara yang hak dan batil. Dari kata faroko. La'allakum, mudah-mudahan semoga kalian tahtadun, mendapat petunjuk. Ada tanda kaliannya. Apa tanda kaliannya? Nun. Namanya apa ini? Domir, subjek, sedang. Bagus. Fil mudhari, bagus. Ini kalau di tasrif lughawi bagaimana? Yahtadi, yahtaduna, tahtadi, tahtaduna, ahtadi, nahtadi. Ini asalnya ada ya-nya, cuma dibuang. Ya, karena bina naqis. Abang. Wa idz qala. Wa artinya apa? dan lagunya ketika semua kemudian lakin tetapi balban atau id artinya ketika lagunya in jikalau ketika iza apabila Qala berkata Musa. Nabi Musa sebagai apa? Subjek atau objek? Subjek, bagus. Ini kalau ada subjeknya, kola ini kalau ada subjeknya maka dianya tidak perlu. Kan asalnya kola kan dia berkata. Karena ada subjeknya maka dianya nggak perlu. Nabi Musa berkata. Ya, Nabi Musa berkata. Liqaumihi, kepada kaumnya. Ini li di sini artinya kepada, kalau pantasnya kepada. Ya qaumi, wahai kaum. Ini asalnya ada ya-nya ini, cuma dibuang. Asalnya ya qaumi, ya-nya dibuang jadi ya qaumi. Jadi artinya apa? Wahai kaumku. Kaumku. Innakum, kalian kalian zalim. Tanda kaliannya apa? Tum itu apa namanya? Domir apa? subjek. Domir subjek lampau, bagus. Kalau di tasrif lughawi gimana? Dolam, zolamu, zolamta, zolamtum, zolamna. Kalian dolim atau mendolimi angfusa, diri. Angfus ini diri-diri, jamak atau tunggal? Jamak dari kata apa? Angfus. Nafsun, bagus. Nafsun itu diri, jiwa atau diri atau jiwa. Kalau banyak angfus, ya diri-diri atau jiwa-jiwa. Kalian. Jadi kalian itu menzalimi diri-diri kalian sendiri. Dengan ittikhadhi, menjadikan
Kalian. Maksudnya dengan kalian menjadikan al-ijla Sapi, anak sapi. Maksudnya menjadikan sebagai itu Tuhan. Ini dolim atau dolim? Dolim. Fa. Maka Tubu. Bertaubatlah. Ila pada bari'i. Tuhan kalian. Ya, bari ini dari kata baro'a. Baro'a artinya menciptakan, sama seperti kholaqo. Kalau bari ini polanya fa'ilun, pencipta atau yang menciptakan. Baro'a ya bara'u ibra la tabra bar'an bari'un, yang menciptakan Kalian. Nah, jadi bertaubatlah kalian kepada Tuhan pencipta kalian. Fa maka uqtulu. Uqtulu apa? Bunuhlah. Uqtulu bunuhlah. Ini dari kata apa? Qatala. Qatala sudah membunuh. Yaqtulu sedang membunuh. Uqtul bunuhlah. Berarti ini jenis katanya apa? amar. Fi'il amr, bagus. Ada tambahan wawu alif. Ini sebenarnya fi'il amr itu sebenarnya bisa ditasrif juga, tasrif lughawi. Uqtul, uqtula, uqtulu. Nah, kalau uqtul itu domirnya anta. Kalau uqtula domirnya antuma, kamu berdua. Kalau uqtulu domirnya antum. Ya, jadi artinya apa? Maka bunuhlah oleh kalian. Jadi perintahnya untuk orang banyak. Bunuh siapa? Berarti kan butuh objek. Angfusa kalian sendiri. diri kalian. Sebagai apa ini angfusa? Subjek atau objek? Subjek atau objek? Objek, bagus. Subjeknya mana? Ini tadi antum. Subjeknya antum. Dzalikum Itu khairun, lebih baik lakum bagi kalian inda di sisi di sisi bari'ikum. Tuhan kalian. menciptakan kalian Pencipta kalian. Ya, pencipta kalian. Fataba. Bertobatlah. Ini bukan fi'il amr nih. Kalau tadi kan tuh bukan fi'il amr, ini fi'il madhi ini. Fataba maka menerima tobat. Bagus. Ini Sudah. taba ala ya. Kalau di atas taba apa? Ila. Ini beda 180 derajat artinya. Kalau taba ala artinya menerima taubat. Kalau taba ila artinya bertaubat. Jadi maka menerima tobat kan? Ya, maka Allah menerima taubat. Oh ya. Ini domirnya huwa, domirnya dia. Menerima Maka Allah dia menerima taubat alaikum atas kalian. Ya. Jadi tapi cara taubatnya apa? Bunuh diri. Ini kan faqtulu anfusakum. Jadi orang-orang Bani Israil itu syariatnya berat ya. Taubatnya itu harus bunuh diri. Nah, kalau kita semua berbuat apa musyrik atau apa kan kita harus apa? Harus taubat, harus syahadat lagi, tapi harus bunuh diri enggak? Enggak harus. Ringan gitu. Nah, kalau orang Bani Israil taubatnya itu bunuh diri gara-gara mereka menyembah anak sapi, patung anak sapi ini yang disembah. Innahu sesungguhnya hu apa? Ya. Sungguh dia. Sungguh Ya. Artikan sesuai dengan yang kita hafalkan ya. Sungguh dia. Huwa. Dia at-tawwab.
Maha Taubat. Maha penerima taubat. Ar-Rahim. Maha Penyayang. Maha penyayang. Bagus. Wa id qultum. Wa artinya dan id ketika qultum. Mereka berkata. Tum. Kalian. Kalian. Bagus. Ini domir. Tanda kaliannya apa? Tum. Domir apa? Subjek. Domir subjek. Lampau atau sedang? Lampau. Lampau. Ya, kalau di tasrif lughawi bagaimana? Qala, qalu, qulta, qultum, qulna. Ya. Dan ingatlah ketika kalian berkata, kalian Bani Israel, ya Musa, Wahai Nabi wahai Musa. lan, tidak akan lagunya. La tidak, laisa bukan, lam belum, lan Tidak akan. Oke, nu'mina. Kami beriman. Tanda kaminya apa? Nun ini kami. Ya, ini namanya apa? Nun. Domir subjek. Sedang. Mumtaz. Asalnya yu'minu, yu'minuna, tu'minuna, u'minu. Ini domir subjek sedang. Ya, yu'minuna, tu'minuna, nu'minu. Tidak akan kami beriman. Laka. Bagi kamu atau kepada kamu. Kamunya siapa? Nabi Musa. Hatta. Hingga. Naro. Melihat Allah. Kami melihat. Tanda kaminya mana? Nah. Namanya apa? Domir subjek sedang. Domir subjek sedang. Kalau tasrif lughawinya bagaimana? Yaro, yarona, tarona, naro. Terus kami melihat Allah. Allah objek atau subjek? Objek, bagus. Subjeknya kan sudah tadi ya, kami. Jahrotan. Dengan jelas, dengan terang, dengan jelas, Pak. dengan terang. Maka akhodat, asalnya akhodat, menyambar. Asal artinya mengambil. Cuma di sini kalau petir itu mengambil kan nggak cocok. Kalau petir itu apa? Menyambar gitu. Jadi menyambar. Menyambar, iya. Akhodat menyambar kum. Kalian. Ini kum ini domir apa? Domir objek, bagus, mumtaz. Domir objek, awas jangan subjek. Kalau subjek nanti artinya maka kalian menyambar. Menyambar siapa? Menyambar petir. Yang nyambar kita tuh petirnya. Nah, di sini kum itu domir objek. Makanya domir objek harus hafal. Ya, kalau domir subjek itu kan tum. Fa'akhadtum. Nah, itu baru nanti artinya kalian menyambar. As-sa'iqatu. Ya, petir. Wa antum. Dan kalian Tangburuna. Melihat. Ya, kalian melihat. Tanda kaliannya mana? Nun. Sama seperti tadi yang ketika menyeberangi lautan ya.
Summa ba'asnakum. Summa Kemudian lagunya itu dan dan summa kemudian maka lakin tetapi bahkan au atau am atau ba'asna Kami membangkitkan. kami membangkitkan. Tanda kaminya mana? nah Nah itu apa namanya? Domir apa? Subjek lampau. lampau atau sedang? lampau Lampau, bagus. Kalau di tasrif lughawi bagaimana? Ba'asa ba'asu ba'as ta Ba'astum ba'astu ba'asna. Jadi asalnya katanya apa? Akar katanya apa? Ba'asa, binanya apa? beda Salim, mumtaz. Kum, Kalian. objek atau subjek? Objek. Objek, bagus. Min, Dari ba'di, Sudah. mauti, kematian. Ya. kum, Kalian. kalian, la'allakum, Mudah-mudahan kalian tashkuruna, kalian bersyukur. kalian bersyukur. Jadi setelah disambar petir, mereka dibangunin lagi sama Allah. Bani Israil luar biasa ini. Ya, kan ayat sebelumnya kan mereka disambar petir kan? Gara-gara apa? kita melihat Naro. Iya, gara-gara minta sesuatu yang aneh-aneh. Dia itu pengen lihat Allah. Ya kan? Karena mereka itu orangnya itu apa ya? Seperti ateis. Dia tidak percaya kecuali yang bisa dilihat. Ya, atau istilahnya materialistik, ya. Orang yang tidak percaya kecuali sesuatu yang materi-materi yang bisa dilihat, bisa diraba. Itu. Makanya mereka orang Yahudi itu mereka itu pemahamannya adalah materialistik. Karena tidak percaya, ya kurang percaya terhadap sesuatu yang gaib. Nah, sedangkan orang Islam ini tidak. Orang Islam ini sesuatu yang gaib harus percaya. Kalau nggak percaya ya sama seperti orang Yahudi. Nah, karena mereka seperti itu, akhirnya apa? Mereka disambar petir, akhirnya pada meninggal. Wah, orang-orang Bani Israil pada meninggal. Setelah meninggal, Allah bangkitkan lagi. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum. Jadi benar-benar mati, nggak cuma pingsan. Mati, maut apa artinya? Maut. Matian. Mati hidup lagi. Masya Allah. Coba kalau kita sudah datang ajalnya, dihidupkan lagi, itu kan harusnya kan apa? Kira-kira kehidupannya penuh dengan taubat atau balik lagi kayak dulu? Taubat. Nah, kita lihat kira-kira mereka taubat atau kayak dulu lagi. Wa dhallalna wa dan dhallalna Kami naungi. Naungkan. Kami naungkan. Ya. Kalau Naungkan, apa bedanya naungi dengan naungkan? Naungkan. Naungkan. Tidak sama. Ya. Kalau naungkan itu kita menjadikan benda lain untuk menaungi sesuatu. Tapi kalau menaungi, kita yang naungin. Menaungi diri sendiri. Iya, kita yang naungin, kita yang melakukan. Tapi kalau menaungkan, kita apa? Allah menaungkan awan. Jadi Allah menjadikan awan untuk menaungi kita. Tapi kalau Allah menaungi, berarti Allah sendiri yang menaungi gitu. Jadi di sini apa? Menaungkan. Dan menaungkan atas kalian. Nah, artinya apa? Kami. Nah, itu domir apa? Subjek lampau. Lampau. Tasrif lughawinya gimana?
Dolala. Dolala. Dolalu. Dolalu. Dolata. Dolal. Dolaltum. Dolal. Dolaltu. Dolal. Dolalna. Nah, bagus. Alaikum. Atas Mereka. Atas kum. Kalian. Kalian. Al-ghamama. Awan. Awan. Allah Awan. menggunakan awan ini untuk menaungi orang-orang Bani Israel. Wa angzalna. Dan Kami menurunkan Tanda kaminya apa? Nah. Nah ini domir apa? Cek lampau. Cek lampau. Alaikum. Atas kalian. Al-manna. Mana. Mana itu apa? makanan mana? Minuman mana? Minuman. Bentuknya seperti madu minumannya. Wasalwa. Salwa dan salwa. Dan salwa. Makanan. Makanan salwa. Seperti burung puyuh. Bentuknya seperti burung puyuh. Jangan kebalik. Ya, saya dulu itu suka kebalik. Ini mana yang minuman atau makanan? Biar mudah. Kalau mim nun berarti minuman. Mim nun berarti minuman. Berarti satunya adalah makanan. Makanan dan minuman. Ya. Minuman dan makanan. Kulu. Makanlah kalian. Ini wawu alif kalian. Ini dari kata apa? Kulu. Ini asalnya akala. Akala ya kulu. Kul. Akala ya kulu. Kul. La ta kul. Asalnya itu ukul. Akala ya kulu. Ukul. La ta kul. Cuma u-nya dibuang jadi kul. Ya, kemudian di tasrif lughawi kul, kula, kulu. Berarti perintahnya untuk antum. Ya. Kulu makanlah kalian. Min dari thayyibati. Yang baik. Yang baik. Baik. Thayyibat ini jama atau tunggal? Banyak. Jama apa? Muannas salim. Muannas salim. Ciri-cirinya apa? Alif ta. Ini alifnya ini kayak gini bentuknya. Ya, alifnya kecil banget kayak gini nih. Thayyibat dari kata apa? Thayyibun atau thayyibah. Jamaknya thayyibat. Ma. Apa yang rozaqna Kami berikan rezeki. Kami berikan rezeki. Tanda kaminya. Nah, ini domir apa? Domir Subjek lampau. Kalian. Pada kalian domir apa? Objek. Wama. Dan apa yang? Ini apa yang atau tidak? Dan tidaklah. Ini ma di sini artinya tidak. Zalamu. Mereka zalim. Tanda merekanya mana? Wow. Domir apa namanya? Domir subjek. Domir subjek lampau. Tasrif lughawinya gimana? Zalama, zalamu, zalamta, zalamtum, zalamna. Terus. Nah, kami sebagai apa? Objek atau subjek? Objek. Ini domir apa namanya? Domir objek. Dan tidaklah mereka menzalimi kami. Walakin Dan tetapi kanu adalah mereka. Tanda merekanya apa? Wawu alif. Ini domir apa?
Subjek. Dhamir subjek. Mereka adalah angfusahum, diri-diri mereka, yazlimuna. Mereka zalim. Ya. Ini angfusahum sebagai objeknya ini, tandanya akhirannya fathah. Akan tetapi mereka menzalimi diri-diri mereka. Jadi tidaklah mereka menzalimi Allah. Allah tidak bisa dizalimi. Tidak bisa dizalimi. Jadi ketika berbuat maksiat, hakikatnya kita menzalimi Allah apa menzalimi diri kita? Diri sendiri. Menzalimi diri kita. Karena Allah nggak rugi. Kita bermaksiat, Allah nggak rugi. Allah tidak berkurang kemuliaannya. Ketika kita ibadah pun Allah tidak bertambah kemuliaannya. Nah, jadi semuanya kembali kepada diri sendiri. Oke. Berikutnya, wallahu alam bissawab. Ada pertanyaan? Silakan. Ustaz mau nanya tentang bina. Ya, bina. Itu saya masih belum ngerti fungsinya bina itu apa ya. Kalau misalnya tasrif lugawi itu kan menunjukkan sedang atau lampau gitu, atau larangan gitu. Kalau bina ini sebenarnya menunjukkan apa? Kalau bina ini nanti membantu pada tasrif. Jadi bina itu biar kita tahu karakter dari setiap kata dan mengetahui akar katanya. Kalau kita sudah tahu karakter kata, nah nanti ketika mentasrif kita tahu, ini tasrifnya agak tidak normal. Itu kalau binanya salim, ini berarti normal. Nah nanti berarti tasrifnya itu sesuai dengan kaidahnya. Tapi kalau yang tidak normal, ini dilihat dari binanya itu. Selain itu juga untuk melihat akar kata, akar sebuah kata itu dilihat binanya. Makanya bina itu hurufnya asli semua. Karena akar kata itu hurufnya asli semua. 3 huruf itu tuh asli semua. Fa fiilnya, ain fiilnya, dan lam fiilnya itu asli semua. Seperti tadi kan yazlimuna. Yazlimun ini hurufnya tidak asli semua, ya. Hurufnya ada yang tambahan. Tambahannya yang mana? Ya dan wawunun. Nah, berarti sisanya itu adalah huruf aslinya. Apa itu? Lama. Binanya apa ini? Binanya bina salim karena tidak ada huruf ilat, tidak ada hamzah, tidak ada huruf double, huruf yang kembar gitu. Bukannya ya-nya itu ilat ya Ustaz ya? Nah, ya-nya ini huruf tambahan. Kalau huruf tambahan tidak dipandang. Yang dipandang huruf aslinya saja. Ya, kalau menentukan bina, maka huruf-huruf tambahannya dibuang dulu. Seperti yazlimun ini kan huruf tambahannya dibuang dulu. Ya dan wawunun. Ya wawunun ini namanya apa? Domir. Domir apa? Domir subjek apa? Lampau atau sedang? Sedang. Oh, yang sedang kan. Iya, sedang. Habis itu ditasrif. Yadlimu, yadlimuna. Tazlimu, tazlimuna. Azlimu, nazlimu. Begitu. Jadi harus hafal itu yang yadribu, dia memukul. Yadribuna, mereka memukul. Tadribu, kamu memukul. Disitulah itu rumusnya di situ. Ya titik-titik, ya titik-titik wawunun, ta titik-titik, ta titik-titik wawunun, a titik-titik, nun titik-titik. Jelas, Bu? Jadi setelah kita kalau kita melihat kata, kita hilangkan dulu huruf tambahannya, terus kita lihat binanya. Betul. Setelah binanya itu kan menentukan tasrifnya ya Ustadz ya, yang normal atau yang tidak gitu ya? Iya, betul.
Yang normal itu yang fi'il madi sampai fi'il mudhari pasif itu, Ustaz. Kalau dari awal normal maka normal terus sampai akhir. Kalau yang nggak normal itu kan yang mu'tal itu. Yang mu'tal, kemudian yang mudhoaf kadang juga nggak normal. Yang paling normal itu yang salim itu. Salim itu selalu normal. Karena dia bina salim. Salim itu artinya selamat. Sahih, sehat gitu. Jelas, Bu? Perubahannya teratur ya. Ya, perubahannya teratur sesuai kaidah. Kayak dalam bahasa Inggris kan ada reguler, ada irregular gitu. Kalau yang mu'tal itu yang irregular. Gitu. Jelas, Bu? Kalau yang mahfuz, Ustaz? Yang mahmuz. Yang mahmuz yang ada hamzahnya. Dia kadang, seringnya dia reguler. Tapi terkadang fi'il amrnya nggak reguler. Fi'il amrnya. Contohnya tadi, akhadha ya'khudhu khudh. Ya, akala ya'kulu kul. Asalnya itu ukul. Makanya fi'il amrnya ada dua. Bisa ukul, bisa kul. Bisa ukhud, bisa khud. Nah, itu. Ya. Kul, kulu washrobu. Asalnya itu ukulu washrobu. Gitu. Ustaz, yang reguler irregularnya lihat di slide yang mana ya, Ustaz ya? Yang irregular belum kita sampaikan untuk tasrif irregular. Untuk sementara tasrifnya yang reguler dulu. Tuh, yang mudah-mudah dulu. Di buku ada yang abnormal itu, yang irregular. Tasrif yang abnormal. Kalau tasrif lughawi tadi sudah kita sampaikan yang irregular, yaitu yang bina-bina mu'tal seperti bina mudhoaf. Mudhoaf itu dia bina sahih tapi dia tidak reguler, ada yang irregular. Dhanna, dhannu, dhananta, dhanantum. Dhanantu, dhananna. Contohnya lagi qala, qalu, qulta, qultum, qultu, qulna. Harusnya kan qalta, qaltum, tapi dia qulta, qultum, qultu, qulna. Gitu. Nanti saya kirim itunya, Bu, filenya, file itu yang irregular, tasrif lughawi. Nah, untuk tasrif istilahi nanti sambil jalan insyaallah kita akan belajar tasrif istilahi yang irregular. Itu ya. Baik, ada lagi? Silakan. Tanya, Tat. Ya, silakan, Pak. Di ayat 53 dengan 54 itu kan musanya objek sama subjek. Ayat 53? Iya. 53 musa. Ya, gimana? Suaranya nggak ada, Pak. Yang membedakan tulisannya yang 53 itu musanya nggak ada tambahan alif di atas, Pak. Tat, gimana, Tat? Di 53 itu kan musanya biasa tuh. Sedangkan di 54 kan ada alif lurus ya. Gimana? Suaranya kecil banget, Pak. Di 54. Oh, 54. Kira 53. Musanya kan ada tulisan alif di atas tuh. Fathah di atas ya, yang lurus. Kalau yang di 53 kan tidak ada. Oh, 53. Apa itu menunjukkan bedanya objek sama subjek? Oh, enggak. Kalau bukan ini. Kalau ini Rosem Usmani ya. Jadi kalau ada alif kecil seperti ini tandanya panjang 2 harokat. Panjang 2 harokat. Ini berkaitan dengan tajwid, tidak berkaitan dengan bahasa Arab. Kalau yang 53, kenapa tidak ada alifnya? Karena dia dibaca pendek. Karena setelahnya kan ada al. Jadi bacanya musal. Kita tidak musal, tapi musal. Makanya tidak ada alif kecil. Kalau yang ini ada alif kecil karena panjang. Musa liqaumihi. Ini
cuma cara penulisan aja. Kebetulan ini Al-Qur'annya adalah Al-Qur'an yang versi Timur Tengah. Jadi bentuknya agak berbeda dengan yang terbitan Indonesia. Kalau Indonesia mungkin langsung di sini ada apa? Ada alif kecil seperti ini tanpa ada fathah miring seperti ini. Itu. Kalau nggak salah nih tadi ya. Kalau isim alam itu kalau dia jadi dari objek kan mesti ada fathah tainnya ya plus alif ya Tat ya. Kalau apa? Kalau isim alam ya. Kalau isim alam kalau jadi objek ada fathatennya sama alif benar ya. Ya memang ciri tidak harus fathaten. Kalau objek itu salah satu ciri-cirinya akhirannya fathah. Tapi tidak harus fathaten, bisa fathaten, bisa fathah satu aja. Bisa fathah satu aja gitu. Ya. Syukuran Tat. Ya, afwan. Ada lagi silakan. Oke, cukup ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat. Berikan syafaat dari Al-Quran ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.